Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Di sini yang pertama ada indera pendengaran. Indera pendengaran adalah sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga ada bag dalam. Dan di sini ada gambar contoh telinganya. Di sini juga ada fungsi komponen utama telinga. Di sini ada struktur, letak, dan fungsi. Yang pertama telinga luar, yaitu fungsinya mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga suara. Struktur auricula atau pina, atau yang dikenal dengan daun telinga. Letaknya pada lempeng tulang rawan yang terbungkus kulit dan terletak di kedua sisi kepala. Fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Ia berperan dalam koalisasi suara. Struktur meatus acousticus externa atau yang dikenal dengan liang telinga. Letaknya pada saluran dari eksorior melalui tulang temporalis ke membran timpani. Fungsinya untuk mengarahkan gelombang suara ke membran timpani yang mengandung rambut-rambut penyaring dan mengensekresan kotoran telinga untuk menangkap partikel-partikel asing. Dan di sini juga ada fungsi komponen utama telinga. Di sini ada struktur, letak, dan fungsinya. Yang kedua ada telinga tengah. Fungsinya untuk memindahkan pergetaran membran timpani ke cairan di koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Struktur membran timpani. Letaknya membran tipis yang memisahkan telinga luar dan tengah. Fungsinya bergetar secara sinkron dengan gelombang suara yang mengenainya, menyebabkan tulang-tulang pendengaran telinga tengah bergetar. Struktur tulang pendengaran atau malleus, incus, dan stapes. Letaknya pada rangkaian tulang yang dapat bergerak yang berjalan melintasi rongga telinga tengah. Malleus melekat ke membran timpani dan stapes melekat ke jendela oval. Fungsinya bersosialisasi secara sinkron dan bergetar ke membran timpani serta menimbulkan gerakan seperti gelombang per limf koklea dengan frekuensi yang sama. Struktur antrum timpani. Letaknya pada rongga tidak teratur, terletak di bawah samping dari kavum timpani. Dan di sini ada struktur tuba auditif eustaki. Letaknya pada saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Struktur telinga dalam, yaitu fungsinya tempat sistem senskrok untuk mendengar. Koklea, jendela oval. Letaknya membran tipis di pintu masuk koklea memisahkan telinga tengah dari skala vestibuli. Fungsinya untuk bergetar bersama gerakan stapes yang melekat padanya. Getaran jendela oval menyebabkan perlimf koklea bergerak. Struktur skala vestibuli dan skala timpani. Letaknya kompartemen atas koklea dan kompartemen bawah koklea. Fungsinya untuk mengandung perlimf yang dibuat bergerak oleh gerakan jendela oval yang didorong oleh getaran tulang-tulang telinga tengah. Struktur ductus cochlearis atau skala media. Letaknya pada kompartemen tengah koklea. Fungsinya mengandung endomlymph, tempat membran basilaris. Struktur membran basilaris. Letaknya membentuk lantai ductus atau cochlearis. Fungsinya bergetar bersama dengan getaran verlimf mengandung organ korti, organ indera untuk mendengar. Struktur organ korti letaknya terletak di bagian atas dan di sepanjang membran basilaris. Fungsinya mengandung sel rambut reseptor untuk suara yang mengeluarkan potensi reseptor sewaktu terletak akibat gerakan cairan dan koklea. Struktur membran lektorial. Letaknya membran stasioner yang tergantung di atas organ korti dan tempat sel-sel rambut reseptor permukaan terbenam di dalamnya. Fungsinya tempat rambut sel-sel reseptor yang terbenam di dalamnya, menekuk dan membentuk potensial reseptor ketika membran basilaris yang bergetar terhadap membran tektorial yang stasioner.
Struktur jendela bundar letaknya pada membran tipis yang memisahkan skala timpani dan telinga tengah. Fungsinya bergetar bersama dengan gerakan cairan di verlymph untuk meredam tekanan di dalam koklea dalam berperan dalam penerimaan suara. Di sini kita juga bisa lihat ada gambar proses pendengarannya. Saraf pendengaran, nervus auditory, mengumpulkan sensabilitas dan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Yang pertama, kehilangan pendengaran konduktif. Kehilangan pendengaran di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga dalam terputus oleh sumbatan atau proses penyakit, atau yang dikenal impaksi cerumen, otitis media, otosklerosis, atau pembentukan tulang baru. Yang kedua, kehilangan pendengaran sensorineural. Kehilangan pendengaran sehubungan dengan kerusakan organ akhir untuk pendengaran dan atau nervus, kerusakan koklea atau vestibulo-koklear. Indra penciuman. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan di sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor. Dan di sini ada gambar hidungnya. Dan indera penciuman terdapat pada hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Nervus olfactorius dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril-fibril yang sangat halus dengan serabut-serabut dari bulbus olfactorius yang merupakan otak terkecil. Syaraf olfactorius terletak di atas lempeng tulang ethmoidalis. A. Rongga hidung. Yang pertama ada rambut-rambut halus, yang kedua ada konka nasal, yaitu akar sel-sel dan jaringan syaraf penciuman atau nervus olfactorius. Contoh konsa nasal. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsa nasal superior, konsa nasal medial, dan konsa nasal inferior. Di sini juga kita bisa lihat ada serabut pembau olfaktori. Di sini ada tulang hidung, rongga hidung, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Dan di sini ada sinuses. Di sini ada frontal sinus, ethmoidal sinus, sphenoidal sinus, dan maxillary sinus. B. Sistem olfaktori atau sistem pembau. Rongga hidung, daerah otak, dan jalur neural penghubung. Fungsi sistem pembau ialah mengidentifikasikan molekul kimia yang dilepaskan di udara yang mengakibatkan bau. Molekul kimia di udara dapat dideteksi bila ia masuk reseptor olfaktori epithelial melalui proses penghirupan. Di sini kita bisa lihat otak dan rongga hidungnya. Di sini juga ada reseptor organon olfaktori, yaitu terdapat di bag atas hidung menempelkan pada jaringan yang diselaputi lendir atau olfaktori mukosa, yaitu bulu-bulu hidung. Reseptor olfaktori hanya mampu berfungsi. Kemampuan indera penciuman seorang tergantung. Di sini ada terdiri 4 susunan, yaitu yang pertama ada susunan rongga hidung, yang kedua variasi fisiologis, yang ketiga spesies, dan yang keempat besar konsentrasi dari substansi yang berbau. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.